menyampaikan materi pendidikan agama Kristen khusus untuk anak SMA dengan isi materinya adalah hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Seperti yang diketahui, yang disusun oleh Lili Saltivana dengan nomor ini mahasiswa 86.3112 Prodi Pendidikan Agama Kristen dan mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran. Hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Ini bisa diambil terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Ada beberapa pandangan orang-orang yang berbeda agama terhadap lingkungannya. Yang pertama, pandangan mengenai hubungan antara pemeluk agama. Menjalin hubungan dengan orang yang berbeda agama memang tidak mudah, sebab setiap agama pasti mengajarkan kepada pemeluknya bahwa agamanya yang paling benar, sedangkan agama yang lain itu tidak benar. Hasil yang didapat dari pandangan yang menganggap agamanya paling benar adalah membangun perspektif setiap pemeluknya, yaitu hanya para pengikut agamanya sendiri yang masuk surga, sedangkan yang lain itu adalah masuk neraka. Dan salah satu contohnya adalah selalu merasa diri benar. I'm better than you. Selanjutnya, sebenarnya pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, sama seperti yang dikemukakan oleh Dalai Lama. Dia mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama pada dasarnya membawa pesan yang sama, yaitu cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Tetapi yang paling penting adalah mereka harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dimaksud seharusnya, bahwa walaupun kita berbeda agama, kita mampu membangun kebersamaan yang hakiki. Namun akibatnya karena selalu merasa agamanya yang paling benar, maka yang terjadi adalah permasalahan atas nama agama. Sama seperti pembakaran tempat ibadah, pembakaran gereja yang terjadi di Singkilace. Selanjutnya, pertikaian antar sesama manusia seperti yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 sampai 2001-an, di mana terjadi pertikaian antara agama Muslim dengan agama Kristen di sana. Itu semua pertikaian tersebut diatasnamakan atas agama. Hal itulah yang timbul akibat dari menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Karena itu, sebagai orang Kristen ada sebenarnya sikap yang harus diambil berbeda pada sikap orang-orang pada umumnya. Karena itu dibedakan beberapa sikap, yaitu karena itu ada beberapa sikap umum yang diambil berkenaan dengan antar agama yang tentunya berbeda dengan Kristen. Yang pertama itu secara umum yang dilakukan adalah menganggap semua agama. Menganggap semua agama adalah sama merupakan juga hal yang salah, karena bisa meragukan agama sendiri atau bahkan tidak meyakini agamanya sendiri dan cenderung akan berubah-ubah haluan agama. Dan yang kedua, menganggap agamanya yang paling benar. Ini adalah sikap umum yang dipakai oleh seseorang ketika mereka selalu merasa bahwa dirinya benar, dan yang kemudian toleransi yang terbatas. Contohnya misalkan, saya akan tinggal bertetangga dengan agama Muslim, tetapi saya tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Itu merupakan bentuk toleransi yang terbatas. Seperti yang dikatakan bahwa bantahan terhadap pluralisme agama itu beranggapan bahwa semua agama itu sama. Orang-orang yang menganggap semua agama sama adalah orang yang berkhianat terhadap keyakinan sendiri. Dan yang kedua, perbedaan yang kami maksud adalah perbedaan prinsip keimanan, masalah ketuhanan dan kenabian. Hal itulah mengapa tidak semua kita harus menganggap agama itu sama, karena itu bisa berimbas berbahaya pada iman yang kita miliki. Kalau begitu, bagaimana sikap orang Kristen di dalam hal hubungan antar agama sebenarnya? Yang pertama, sebagai orang Kristen, patokannya adalah Alkitab dan patokan hidupnya adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah sentral hidup kita bertindak. Berikut sikap orang Kristen yang seharusnya dilakukan kepada orang yang non-Kristen. Yang pertama itu mengasihi
mengasihi tanpa terkecuali. Sama seperti yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan atau membeda-bedakan dalam mengasihi. Yang kedua, memberi tumpangan kepada mereka yang membutuhkan. Di dalam arti semua orang disamaratakan ketika ini hendak memberikan tumpangan, bukan hanya kepada orang Kristen, seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 2. Selanjutnya yang ketiga adalah menolong tanpa membeda-bedakan. Yesaya 41 ayat 6. Dan yang keempat adalah menguatkan sesama yang lemah tanpa membedakan. Artinya ketika teman-teman kita sedang dalam keadaan lemah atau membutuhkan pertolongan sokongan doa, maka kita harusnya bisa membantunya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 12, Yesaya pasal 33 ayat, Yesaya 35 ayat 3. Dan yang kelima, bersikap toleransi, menghargai mereka yang berbeda agama dengan kita tanpa menghakimi mereka. Amsal 19 ayat 6, Matius 11 ayat 19. Yang keenam, tidak suka menghakimi baik hidup keagamaan mereka ataupun hukum yang berlaku di agama mereka. Karena masing-masing kita tahu bahwa setiap agama memiliki tata atau hukum agamanya sendiri. Jadi kita nggak boleh singgung ataupun menghakimi mereka berdasarkan hal itu. Dan yang ketujuh, tidak sembarang memfitnah. Jangan sampai karena dia berbeda agama dengan kita, karena kita nggak suka sama dia, jadi sembarang memfitnah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 11 menuliskan hal demikian. Jadi don't judge a book by its cover. Jangan menghakimi orang berdasarkan apa yang terlihat di luarnya. Kalau begitu, bagaimana cara membangun kebersamaan dalam perbedaan? Yang pertama, menghargai orang yang berbeda agama dengan kita, bergaul dengan mereka. Yang kedua, bersikap terbuka, artinya berteman dengan semua orang tanpa membedakan. Yang ketiga, tidak bersikap defensif. Bersikap defensif artinya bersikap terlalu membeda-bedakan atau terlalu fanatik terhadap agamanya sendiri. Yang ketiga, yang keempat, mempelajari hidup keagamaan mereka. Namun tentunya kita harus sudah memperdalam iman Kristen yang dimiliki agar tidak mudah goyah. Ini dimaksudkan agar ketika kita berteman dengan muslim, misalkan kita tahu batas-batas yang harus dilakukan kepada mereka dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tapi sebelum itu, sebelum mempelajari agama orang lain pun, kita terlebih dahulu memiliki iman yang kuat atau sudah memiliki pemahaman keagamaan yang sudah mendalam. Beberapa cara atau gambaran umum mengenai membangun kebersamaan dalam perbedaan. Yang pertama, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Misalkan di sekolah bisa belajar kelompok bareng tanpa membedakan agama A dengan agama B. Jadi ketika diskusi pun itu sudah bisa masuk ke dalam toleransi yang sebenarnya membangun kebersamaan. Yang ketiga itu merangkul atau bersahabat mungkin dengan mereka. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk toleransi agama, tetapi tetap pada iman Kristen. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Kita tahu kalau kita hidup di tengah masyarakat, kita enggak hanya sendiri. Kita hidup bersama orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda agama dengan kita. Karena itu, bentuk toleransi kita kepada orang yang berbeda agama dengan kita adalah ketika ada suatu kegiatan dalam masyarakat, kita ikut turut serta. Kemudian berdoa sesuai dengan agama keyakinan atau kepercayaan, tidak menghakimi teman kita yang mungkin cara berdoanya begini atau begini ataupun begini. Jadi kita harus menghargai mereka yang berdoa sesuai dengan agama mereka. Itu sebagai bentuk toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sedang sakit atau yang berbeda agama. Jadi kalau misalnya tetangga kita mungkin beda agama, tapi kita bisa menjenguknya, itu sebuah bentuk toleransi. Memberi ucapan selamat hari raya kepada teman yang beda keyakinan, misalkan ucapan selamat Natal dari teman muslim kepada teman Kristen. Misalkan ikut serta masuk ke gereja, mengucapkan selamat Natal. Jika semua agama dapat hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, maka akan tercipta kedamaian dan persahabatan yang rukun, dan tidak akan pernah mempermasalahkan apa agamamu dalam pergaulan sehari-hari. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1-3, itu bercerita tentang alangkah hidupnya, alangkah indahnya hidup rukun berdampingan dengan damai.
Jika semua kita bisa melakukan hal demikian, maka akan tercipta. No matter their religion, skin color, or cultural respect is not given. Tidak peduli apa agamamu atau rasmu, yang penting adalah respect atau penerimaan yang terbuka lah kepada teman yang berbeda agama. Kesimpulannya adalah keberagaman agama merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Keberagaman agama jangan dijadikan alasan untuk menjauhkan seseorang dari pergaulan sosial maupun dalam memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia hendaknya dijadikan acuan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan acuan utama bagi remaja Kristen untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda. Demikianlah hasil presentasi saya tentang bagaimana hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Terima kasih.